Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, dalam video tutorial kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuka RPP dan modul project yang tempo hari pernah saya share di grup Gugus. Yang pertama, kita klik linknya. Yang pertama, kita masuk ke WA. Kemarin saya kirimkan ke grup Gugus 5 dan 6 Sukorjo. Baik, yang pertama kita klik linknya. Kita cari linknya dulu ya, yang pernah saya bagikan kemarin. Di sini ada linknya http://bit.ly kumer. Kita klik linknya. Setelah terbuka link tersebut, kita bisa membuka lagi link yang sudah ada garis bawahnya. Untuk tulisan yang belum ada garis bawahnya, itu artinya masih belum ada linknya. Di sini ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu dalam kurikulum Merdeka yaitu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler atau biasa disebut dengan P5. Nah, bagaimana cara membuka linknya? Jika kita ingin membuka link capaian pembelajaran, kita tinggal klik link yang sudah ada garis bawahnya ini, bit.ly capaian pembelajaran. Nah, maka secara otomatis capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka akan terbuka. Di sini ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti, yang kedua ada jati diri, dan yang ketiga ada dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Di mana capaian pembelajaran ini sudah ada elemen, tujuan pembelajarannya. Baik, jika kita ingin membuka tampilan RPP kita yang menggunakan intrakurikuler, kita bisa membukanya di link https://bit.ly modul ajar. RPP atau modul ajar ini ada di sini linknya. Jika kita ingin membuka RPP kita pada kurikulum intrakurikuler, kita bisa membuka link bit.ly modul ajar. Nah, ini adalah tampilan RPP modul ajar kita yang menggunakan intrakurikuler. Di sini sudah ada capaian pembelajarannya. Yang pertama di nilai agama dan budi pekerti, sudah ada elemennya yang kita ambil, elemen 1 dan 2. Berikutnya ada capaian jati diri. Kita menggunakan tujuan pembelajarannya juga sudah ada di sini. Baik, di sini sudah tampil ya RPP modul ajar kita. Kita membuat contoh dari topik rumahku. Dari topik rumahku ini kita ambil capaian pembelajarannya. Di nilai agama ada 2 poin, di nilai jati diri ada 1 poin, di capaian pembelajaran dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni ada 1 poin. Di RPP kita ini juga sudah dilengkapi dengan tujuan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena temanya tadi yang kita ambil adalah tema rumahku, maka tujuan kegiatannya kita ambil sesuai tujuan pembelajarannya, yaitu merawat tanaman di sekitar rumah sesuai dengan TP 14.1. Ada juga anak bisa membedakan mana yang bersih dan kotor di sekitar rumah. Di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran pada elemen 2 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran TP 22.2. 22.2 ini artinya ada di tujuan pembelajaran pada elemen 2. Yang ketiga, kita bisa mengambil tujuan kegiatan anak terbiasa cuci tangan sebelum dan sesudah makan sesuai dengan tujuan pembelajaran 12.2. Yang berikutnya adalah anak dapat menghitung benda yang ada di rumah sesuai dengan tujuan pembelajaran 33.1. Artinya TP 33.1 yaitu tujuan pembelajarannya
Yang elemen ketiga, curah ide kegiatan. Dalam 1 minggu kita akan melakukan kegiatan apa saja. Di hari pertama kita akan melakukan kegiatan bercerita di awal pembelajaran. Hari kedua kita bisa menggunakan kegiatan kunjungan ke rumah sesuai dengan topik yang kita ambil. Yang ketiga yaitu menonton video cara pembuatan rumah. Dan yang keempat mendatangkan bapak tukang. Yang kelima berkunjung ke toko bangunan, dan yang keenam diskusi hasil kunjungan. Ini sudah kita siapkan selama 1 minggu, ada 6 hari, dan di sini kegiatan dalam 1 minggu itu berbeda-beda supaya anak-anak tidak bosan. Di RPP ini juga sudah dilengkapi dengan deskripsi umum kegiatan. Karena sesuai dengan topik yang kita ambil rumahku, maka deskripsi umum kegiatannya yaitu dalam kegiatan ini anak mampu memahami ruangan yang ada di dalam rumah melalui cerita, buku, foto, dan diskusi. Melalui kegiatan, anak-anak bisa mengamati gambar, menyebutkan nama ruangan yang ada di dalam rumah, memahami fungsi masing-masing ruangan, menghitung jumlah benda di dalam ruangan. Alat dan bahannya pun untuk 1 minggu sudah kita siapkan. Ada balok, kertas karton, kertas lipat koran, gunting lem, krayon, stik es krim plastik, plastisin, cat air, lem Raja Wali, batu, tusuk gigi, dan lain-lain. Setelah kita sudah merancang semuanya dalam 1 minggu, kita akan membuat kegiatan inti dalam 1 minggu, di mana kegiatan pagi itu biasanya sudah pasti kita melakukan kegiatan baris senam. Kegiatan pembuka, di sini ada kegiatan pembuka selama 15 menit. Kita sudah biasa dengan kegiatan doa salam, bercakap-cakap tentang topik pada hari ini, menyebutkan apa saja tentang topik, bernyanyi tentang topik, bertepuk dengan sesuai dengan topik, bercerita pada hari itu. Namun yang membedakan di sini adalah kegiatan inti selama 1 minggu. Di kegiatan pagi dan kegiatan pembuka ini insya Allah sudah biasa dan tidak ada yang beda. Cuma kita menyesuaikan dengan topik yang ada. Di kegiatan inti kita bisa melakukan di hari pertama ini sudah tertuang ya, merobek kertas koran, membasahi robekan kertas koran dengan air, membuat bubur kertas, membentuk asbak. Karena ini juga menyesuaikan dengan topik kita, topik rumahku. Di rumah itu juga ada asbak, maka anak-anak kita ajak untuk membuat asbak. Di hari kedua juga seperti itu, kita membuat kegiatan inti sesuai dengan topik. Yang ketiga, di hari ketiga sama, kegiatannya beda lagi. Yang penting sesuai dengan topik dan sesuai dengan capaian pembelajaran sampai berikutnya hari ke-6. Baik teman-teman, setelah kita sudah merancang kegiatan inti selama 1 minggu, RPP ini juga dilengkapi dengan asesmen atau penilaian. Di sini sudah ada asesmen yang sudah terhubung dengan link yang bisa kita buka. Selain asesmen ini bisa kita klik linknya, jika kita print barcode-nya ini juga bisa kita baca dengan cara scan barcode dengan Google ya. Mari kita coba buka link masing-masing asesmen. Di sini ada 4 macam asesmen. Yang pertama foto per seri, checklist, hasil karya, dan anekdot. Namun yang checklist ini belum ada garis bawahnya, itu tandanya belum ada linknya. Yang bisa kita buka adalah yang sudah ada garis bawahnya seperti foto per seri, hasil karya, dan anekdot. Mari kita coba untuk yang hasil karya. Nah, di sini akan muncul asesmen hasil karya, di mana sudah ada nama anak didik, kelompok, hari atau tanggal pada anak tersebut membuat hasil karya, lengkap dengan deskripsi serta kemampuan yang muncul pada hari itu. Nah, begitu mudahnya kita menyimpan file kita.
Baik teman-teman, sekarang kita bisa mencoba lagi link mana saja yang bisa kita buka. Setelah kita tadi mempelajari tentang kurikulum intrakurikuler, sekarang kita akan belajar sedikit tentang kurikulum kokurikuler atau biasa disebut dengan P5, di mana P5 ini beda dengan intrakurikuler. Kalau di intrakurikuler ini kita menggunakan capaian pembelajaran, namun jika kita menggunakan kokurikuler kita menggunakan dimensi. Nah, apa saja dimensi itu yang ada di kurikulum kokurikuler? Kita bisa lihat pada link bit.ly dimensi P5 ini. Mari kita klik link tersebut. Nah, di sini akan tampil ya dimensi-dimensi yang ada di kurikulum kokurikuler. Di sini ada dimensi yang pertama, ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita scroll saja ya. Yang kedua ada dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga ada dimensi bergotong royong. Yang keempat ada dimensi mandiri. Yang kelima ada dimensi bernalar kritis, dan yang keenam ada dimensi kreatif, di mana masing-masing dimensi ini sudah ada elemen, subelemen, dan fase PAUD. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja. Kalau misalnya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita ambil elemen yang mana, kita sesuaikan sama subelemen dan fase PAUD-nya. Ini untuk dimensi. Bagaimana cara kita membuat atau mencoba melihat contohnya modul project ini? Kita bisa klik bit.ly modul project. Nah, ini adalah contoh dari modul project yang sudah saya buat. Nah, ini hanya contoh, jadi teman-teman nanti bisa membuat sesuai dengan lembaga teman-teman sendiri. Di sini saya mengambil contoh kita semua bersaudara. Temanya kita semua bersaudara dengan topik baju adat. Judul projectnya pakaian adat, fase fondasi 4-6 tahun. Setelah kita tentukan tema, topik, judul project, dan fase, kita bisa membuat gambaran umum project sesuai dengan topik dan judul projectnya. Kemudian kita tentukan tujuan projectnya apa saja. Di sini saya mengambil 3 tujuan project. Yang pertama, anak tidak merasa malu memakai pakaian adat yang dibuatnya sendiri. Yang kedua, anak bangga memakai pakaian adat. Yang ketiga, anak mampu bekerja sama dalam pembuatan pakaian. Setelah kita tentukan tujuan projectnya, kita bisa memilih dimensi apa saja yang akan kita gunakan pada tema ini. Di sini saya mengambil contoh dimensi bergotong royong dan berkebinekaan global. Kita sesuaikan dengan elemen, subelemen, dan capaian di akhir fase PAUD. Kemudian kita bisa melakukan tahap pembuatan project. Nah, yang pertama ada tahap permulaan, ada tahap pengembangan, dan ada tahap penyimpulan. Masing-masing tahap ini kegiatannya berbeda-beda. Jadi kita tentukan kegiatannya sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan project tersebut. Nah, setelah itu kita akan tentukan batas waktu project ini berapa lama. Di sini saya membuat 840 menit atau setara dengan 7 hari. Alat dan bahan juga sudah kita tentukan. Kemudian kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik untuk hari pertama. Lalu fokus pengamatannya apa? Kita tentukan, kita tuangkan juga di modul ini. Tinggal kita tuangkan persiapan di hari pertama itu apa saja, dengan kegiatannya, dengan kegiatan pembelajaran anak-anak itu apa saja. Kita tentukan di modul ini supaya nanti kita tidak bingung lagi karena sudah ada modul. Begitupun hari selanjutnya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keenam,
Dan hari ketujuh, di sini ada hari ketujuh kita gunakan untuk refleksi ya, tahapan penyimpulan refleksi. Pada tahap penyimpulan ini guru mengajak anak untuk menceritakan serta menyebutkan macam-macam pakaian adat dan merefleksikan pengalaman anak saat memakai pakaian adat serta melakukan pawai pakaian dari bahan bekas. Setelah jadi modul kita selama 1 minggu, tidak lupa kita tambahkan mengetahui kepala saya, lalu guru kelompok yang membuat modul ini. Dan modul project ini sudah dilengkapi dengan asesmen atau penilaian sama dengan RPP atau modul ajar tadi. Semua asesmen di sini bisa kita klik linknya kecuali yang checklist karena yang checklist belum ada linknya. Jika teman-teman ingin melihat contoh seperti apa penilaian anekdot itu, tinggal klik https://bit.ly anekdot. Nah, di sini asesmen catatan anekdot akan tampil ketika kita mengklik link tersebut. Nah, dengan tampilan sudah ada nama anak peserta didiknya, kelompok, hari dan tanggal. Apa yang kita nilai pada saat itu. Di sini tempatnya sudah kita tentukan, waktu, foto dan deskripsi kegiatan. Ketika waktu istirahat, Rani bermain dengan menggunakan batu hingga membentuk huruf B. Perilaku yang muncul pada saat itu apa saja? Anak mulai mengetahui lambang suatu huruf yang sesuai dengan capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Begitu ya teman-teman. Jadi cukup mudah menggunakan link ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.